Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan taufiknya lah sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini guna untuk melaksanakan pelatihan PKG Guru PJOK. Tak lupa pula kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kita tentang kebaikan, kebenaran sehingga kita berada di zaman yang modernisasi seperti sekarang. Selanjutnya untuk mengefisienkan waktu, adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu pertama adalah pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan lafaz basmalah. Selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah UPT SDM 125 atau yang mewakili beliau. Kepada beliau diserahkan dengan hormat. Sehingga pada hari ini kita masih hadir berkumpul di ruangan ini. Tak lupa pula kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa ajaran agama sehingga kita bisa mengikuti ajarannya. Syukur alhamdulillah karena teman kita ini Pak Hidayat diberi kesempatan untuk melaksanakan pelatihan PKG PJOK, karena dengan dilaksanakannya pelatihan PJOK ini sangat bagus sekali karena di samping pengetahuan dan wawasannya bertambah serta cara mengajarkan kepada anak-anak sudah banyak sekali perubahan. Semakin perubahan dan termotivasi untuk mengikuti pelajaran PJOK. Dan saya himbau kepada guru PJOK supaya semangat dalam menghadapi pelatihan-pelatihan seperti ini, supaya kedepannya ilmunya bisa ditransfer ke guru-guru yang belum sempat mengikuti pelatihan seperti ini, dan kepada siswa-siswanya juga termotivasi untuk belajar pelajaran PJOK. Demikianlah arahan atau kata-kata kepada rekan-rekan guru. Tak lupa pula kita mengirimkan salam dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Kepala Sekolah atau yang mewakili beliau. Selanjutnya pemaparan materi dari Bapak Nur Hidayat, kepada beliau diserahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kajian ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk saya selaku guru PJOK di UPT SDN Parahyangan ini
yang sedang dalam proses pelatihan kompetensi guru PJOK. Kemudian terima kasih ketiga saya sampaikan, saya haturkan kepada Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah yang mewakili beliau pada kesempatan ini sudah turut membantu saya di dalam rangka menuntaskan tugas akhir dari pelaksanaan PKJ PJOK pada tahun 2024 ini yang saya sedang laksanakan pada gelombang 1 dan saya berada di kelas 5 pada tahun 2024 ini. Saya sangat bersyukur sekali dapat mengikuti proses pelaksanaan pelatihan ini. Alhamdulillah saya menjadi salah satu dari guru sasaran untuk pelaksanaan pelatihan guru PJOK di Kabupaten Kepulauan Selayar ini. Dan saya dengar informasi tidak semua kawan-kawan dari olahraga terjaring untuk mengikuti proses pelatihan ini dalam hal mengembangkan kompetensi kami selaku guru PJOK. Alhamdulillah proses pelatihan ini sudah berjalan sekitar kurang lebih antara 10 sampai 11 minggu yang diikuti dengan proses tatap maya dan sudah juga dilaksanakan tatap muka yang berjalan selama 1 pekan di Kota Benteng. Bapak Ibu, rekan-rekan sejawat yang saya hormati, izinkanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan beberapa hal sebelum saya masuk ke dalam rencana tindak lanjut yang akan saya laksanakan di akhir yang menjadi tugas akhir dari program PJOK PKJ pada tahun 2024 ini. Pertama-tama bahwasanya dalam proses yang saya jalani beberapa minggu berjalan ini, alhamdulillah banyak hal yang saya dapatkan yang sebelumnya belum pernah saya dapatkan di dalam pelatihan atau proses belajar yang saya laksanakan selama ini. Dan ternyata nanti di pelaksanaan program PJJ ini baru saya dapatkan mengenai ilmu-ilmu serta pengetahuan-pengetahuan baru bagaimana mengajar dan mendidik anak-anak di sekolah kita sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendidikan itu sendiri. Jadi memang setelah saya menjalani proses ini, kita memang selaku seorang guru, dalam hal ini bukan hanya guru PJOK, guru kelas pun termasuk, kita memang dituntut untuk selalu mengupgrade diri kita. Dalam hal ini bagaimana kita selalu
belajar meningkatkan kompetensi diri kita sebagai seorang guru. Jangan kita terlena dengan kenyamanan dalam proses mengajar. Bagaimana kita untuk selalu meningkatkan kompetensi yang kita miliki sehingga anak didik kita semakin termotivasi di dalam belajar, sehingga mereka menjadi anak-anak yang pintar, cerdas, dan berprestasi nantinya. Jadi seperti itu hal-hal yang saya dapatkan selama proses di pelatihan ini. Kemudian saya akan memasuki tentang karya rencana tindak lanjut yang telah saya buat untuk saya sampaikan, saya paparkan di depan teman-teman rekan-rekan sejawat mengenai rencana tindak lanjut yang akan saya laksanakan di sekolah kita, yaitu tentang permainan bola voli. Jadi terkait dengan permainan bola voli ini, latar belakangnya jadi bola voli merupakan permainan olahraga yang dimainkan oleh dua kelompok atau dua regu atau grup yang berlawanan. Jadi masing-masing grup memiliki 6 orang pemain. Terdapat variasi permainan voli pantai, masing-masing tim terbagi memiliki 2 orang pemain, dan bisa juga voli mini terkait dengan anak-anak yang memang di sekolah dasar. Ada beberapa pertandingan yang sering diadakan itu kalau terkait dengan permainan bola mini, bola voli mini. Jadi latar belakang ini terkait dengan lingkungan di mana di desa kita ini, lokasi sekolah kita berada, itu permainan bola voli ini sangat bermasyarakat. Dan kemudian saya sinkronkan atau kaitkan dengan keterhubungan dengan keadaan anak-anak di sekolah kita, dan ternyata anak-anak di sekolah kita begitu sangat menyenangi permainan bola voli ini. Jadi kalau dibandingkan olahraga yang lain, itu lebih dominan ini permainan bola voli yang menjadi bakat dan minat anak-anak. Jadi mereka begitu sangat antusias, sangat menyenangi ini permainan bola voli. Kemudian baru-baru ini adanya prestasi dari SDN Barro terkait dengan permainan bola voli ini yang menjadi juara 1 dari kecamatan sampai ke tingkat kabupaten. Bahkan saya dengar informasi itu berlanjut ke tingkat provinsi. Dan saya belum dapat informasi tentang hasil dari kejuaraan yang dilaksanakan di tingkat provinsi. Jadi itu yang menjadi latar belakang sehingga saya memilih untuk permainan bola voli sebagai rencana tindak lanjut saya. Bagaimana saya membina dan membimbing anak-anak di sekolah kita supaya nantinya kedepannya dapat juga mengukir prestasi yang lebih baik akan menjadi juara. Itulah terkait latar belakang sehingga saya memilih permainan bola voli ini selaku rencana tindak lanjut yang saya akan laksanakan di sekolah kita. Kemudian terkait dengan minat berolahraga murid di sekolah
saya berada bertugas itu memang permainan bola voli sangat tinggi minat dan bakatnya. Hanya saja saya melihat tentang aset fisik yang ada di sekolah kita terkait dengan faktor sarana prasarana masih kurang memadai, kurang mendukung, dalam hal ini lapangan yang masih kurang layak. Jadi ini mungkin perlu kerjasama kolaborasi dari semua stakeholder yang ada di sekolah ini, termasuk rekan-rekan guru sekalian, selaku walaupun bukan pengampu guru PJOK, mari kita bekerja sama bagaimana supaya bisa mengadakan aset fisik di sekolah kita terkait dengan lapangan dan peralatan olahraga permainan bola voli. Untuk pengembangan prestasi permainan bola voli ini menjadi visi dari PT SDN Parangnya nomor 125 Kepulauan Selayar, yaitu berbakat, anak-anak menjadi berbakat serta berprestasi dalam bidang olahraga yang diminatinya, khususnya permainan bola voli ini. Terkait juga dengan kurikulum Merdeka, di mana siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid, supaya bagaimana murid kita selalu sehat fisiknya, sehat jiwanya, sehat sosialnya juga. Terus menciptakan siswa yang cinta akan nilai-nilai sportivitas. Bagaimana anak-anak kita supaya terdidik sejak dini menjadi anak-anak yang jujur, sehingga kejujuran ini terbawa oleh mereka ke depannya di dalam menjalani proses kehidupannya. Di mana kejujuran ini kita pahami bersama bahwa kejujuran itu sangat modal utama, modal yang sangat penting di dalam menjalani kehidupan. Kemudian meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, ini dengan berolahraga, bermain bola voli secara otomatis tanpa mereka sadar sangat mempengaruhi kesehatan anak-anak didik kita. Bagaimana mereka supaya menjadi anak-anak yang sehat, karena mereka sudah melaksanakan olahraga. Capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan dan tujuan pelaksanaan rencana tindak lanjut yang saya akan laksanakan ini dalam memfasilitasi bakat dan minat berolahraga siswa atau murid di sekolah, khususnya melalui permainan bola voli ini. Capaian yang ingin dicapai adalah memberikan ruang kepada siswa atau murid untuk mengembangkan bakat dan minatnya terhadap olahraga di sekolah kita melalui permainan bola voli. Kegiatan ini insya Allah akan dimulai dengan membuat angket permainan semacam permainan tradisional, permainan apa yang mereka senangi, itu yang akan dilaksanakan. Dan diharapkan dari tahap ini saya selaku guru PJOK dan teman-teman guru yang lain juga mendapatkan gambaran apa saja yang harus dipersiapkan untuk mendukung bakat dan minat berolahraga murid atau siswa kita di sekolah ini. Tahapan ini insya Allah akan berjalan atau saya laksanakan di bulan Desember ini.
dalam membuat kegiatan aktivitas fisik warga sekolah melalui permainan bola voli untuk meningkatkan kebugarannya. Kita tanya murid apa yang mereka paling senangi, dan rata-rata ternyata menyenangi. Pada umumnya anak didik di sekolah kita ini menyenangi permainan bola voli. Dalam hal ini teknik dasarnya servis bawah, passing bawah, dan passing atas. Kemudian kita memfasilitasi bagaimana mereka akan mengemas kegiatan ini, seperti siapa yang bertugas menyiapkan peralatan olahraga, memilih tempat, membariskan teman-teman yang jadi panitia, yang jadi juri atau yang jadi wasit, dan sebagainya. Tentunya kita selaku guru di sekolah ini tetap sesekali memberikan pengawasan dan pendampingan kepada murid-murid kita. Beban ini tidak hanya dibebankan kepada guru olahraga yang hanya sendiri di sekolah kita ini. Mari kita berkolaborasi, saling membantu, memikul tanggung jawab ini terhadap anak-anak didik kita, sehingga mereka menjadi bertanggung jawab juga atas komitmen yang mereka buat bersama guru dan teman-temannya. Tahapan ini dapat dimulai pada bulan Desember setelah akhir ujian semester ganjil. Ini capaian langkah dan hasil yang diharapkan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid serta penerapan budaya positif, gemar berolahraga, dan banyak cabang olahraga di sekolah yang bisa dimainkan. Jadi capaian ini adalah proses pertumbuhan dan perkembangan murid menjadi optimal serta memahami nilai-nilai sportivitas di dalam berolahraga. 1. Sehat fisik, badan sehat dan bugar. Sehat sosial, mampu menjadi lebih baik dengan orang baik atau pergaulannya semakin baik. Sehat jiwa, merasa senang dan bahagia menerima kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dan teman-temannya. Jadi dalam profil Pancasila, kegiatan ini dilaksanakan pada semua aktivitas olahraga yang murid-murid, karena secara tidak langsung mereka akan dihadapkan pada interaksi sosial baik dengan teman, guru maupun masyarakat. Fokus utamanya menanamkan nilai-nilai P5 profil pelajar Pancasila, sehingga diharapkan dengan beragam kegiatan olahraga tersebut, murid-murid juga ikut berkolaborasi secara rutin mengamalkan nilai-nilai profil Pancasila yang nantinya membentuk budi pekerti anak didik kita. Kita lanjutkan struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan populer di sekolah kita. Kegiatan ini dilaksanakan oleh kelas 5. Jadi terfokus pada satu kelas saja ya, yaitu kelas 5 dalam program ini. Hal ini dikarenakan kurikulum Merdeka diterapkan di kelas 5. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Desember tahun 2024 pada saat gelar karya P5. Beberapa mitra yang dapat dilibatkan yaitu kepala sekolah dan termasuk rekan-rekan teman sejawat. Dalam hal ini semua stakeholder yang ada di sekolah kita, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kegiatan ini dengan menerapkan SEM, yaitu Sport Education Model.
Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Ini adalah modal aset yang ada di sekolah kita, yaitu yang pertama adalah modal manusia, dalam hal ini kepala sekolah, guru, orang tua murid, dan masyarakat. Itu adalah modal manusia. Dalam hal ini modal yang pertama tentang aset. Ini yang pertama. Kemudian modal fisik. Nah, terkait dengan pelajaran PJOK, modal fisik yang sangat urgent dan yang sangat penting adalah lapangan sekolah. Lapangan atau tempat untuk mereka anak-anak didik beraktivitas di sekolah kita. Dalam hal ini halaman yang luas, sehingga bisa diciptakan lapangan bola voli. Kemudian modal sosial. Modal sosial yang kita miliki adalah masyarakat, sejauh mana mereka peduli terhadap keberadaan sekolah kita ini di dalam membantu sekolah kita meringankan beban-beban yang ada di sekolah kita. Jika ada sesuatu hal yang bisa mereka lakukan di dalam sekolah kita. Kemudian modal lingkungan. Nah, lingkungan kita aman, udaranya bersih dan nyaman, terjaga kebersihannya. Kemudian modal finansial, sejauh mana ini sangat penting juga terkait dengan modal finansial, terkait dengan keuangan sekolah kita. Sejauh mana kita bisa mampu berdaya beli di sekolah kita, membeli sarana prasarana dengan modal finansial yang kita miliki. Dalam hal ini kita hanya bergantung kepada dana bos di sekolah kita. Kemudian rencana evaluasi. Nah, jadi harus ada evaluasi di dalam pelaksanaan semua kegiatan. Evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan pada akhir kegiatan. Apa yang sudah baik tambah diperbaiki lagi, dan apa yang harus ditingkatkan tambah ditingkatkan lagi. Melihat dari umpan balik peserta didik, kemampuan peserta didik melalui berupa kuesioner dan wawancara. Kemungkinan tantangan yang akan saya hadapi untuk pelaksanaan program ini yaitu faktor cuaca. Ketika cuaca buruk, hujan atau panas yang terlalu terik, kegiatan ini dapat ditunda untuk jadwal pelaksanaannya. Apalagi kalau di bulan Desember nantinya curah hujan meningkat di daerah kita. Kemudian kegiatan sekolah yang bentrok dengan waktu bersamaannya pelaksanaan. Ya, saya rasa sekian pemaparan untuk rencana tindak lanjut saya dalam hal ini permainan bola voli. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang demikianlah pemaparan materi dari Bapak Hidayat SD. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi dipersilakan kepada ibu guru untuk bertanya. Ya. Siapa dulu? Ya, untuk persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah, apakah dengan menggunakan berpikir berbasis aset bermanfaat dalam penerapan pembelajaran PJOK? Silakan. Ya, ada lagi?
Siapa lagi yang mau bertanya? Kuradian yang dipersingkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pemaparan tadi tentang permainan bola voli kepada siswa sesuai dengan bakat dan minat, khususnya di siswa kurikulum yang saya ingin tanyakan khususnya karena tidak semua peserta didik itu mempunyai bakat dan minat terhadap permainan bola voli. Dan kita tahu sekarang di kurikulum Merdeka Belajar itu kita sebagai guru memfasilitasi siswa yang karena setiap minat dan bakatnya berbeda-beda. Bagaimana cara Bapak memfasilitasi peserta didik yang tidak berminat dan berbakat di permainan bola voli? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu penanya. Selanjutnya saya kembalikan ke Bapak pemateri, jawab pertanyaan dari Ibu Rusmawati dan Ibu Nani. Baik. Ya, jadi terkait dengan pertanyaan dari Ibu Rosmawati tadi mengenai sejauh mana aset ini mempengaruhi proses belajar di sekolah kita. Jadi ini memang sangat-sangat penting untuk kita ketahui bahwasanya aset ini dalam hal ini sarana prasarana di sekolah kita sangat menjadi penunjang utama, di mana kita selaku guru untuk bagaimana mempengaruhi, bagaimana memberikan pelajaran, materi pelajaran yang baik kepada anak didik kita, menjadi sebuah penunjang utama. Diibaratkan sarana dan prasarana ini dalam hal ini terkait dengan aset-aset yang ada di sekolah kita menjadi modal bagaimana kita selaku pendidik atau guru di sekolah ini mampu meningkatkan prestasi dari peserta didik kita dalam hal ini ilmu pengetahuan maupun keterampilannya. Terkhusus ini di pelajaran PJOK, tanpa adanya berbasis aset ini, proses tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, di mana untuk mentransfer materi dan ilmu pengetahuan serta keterampilan ke anak didik kita sangat sulit. Jadi memang sangat urgent yang disampaikan oleh Ibu Rosmawati. Nah, itu untuk jawaban yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, ya, terkait dengan adanya memang dalam sebuah lembaga pendidikan terkait dengan bakat dan minat anak didik kita dalam hal berolahraga, memang itu ada beberapa anak didik yang tidak menyukai olahraga, bukan cuma permainan bola voli saja, bahkan hampir ada anak terkadang memang yang minat dan bakatnya tidak ada motivasi untuk berolahraga.
Jadi dia seolah-olah menolak itu pelajaran olahraga karena memang murid dari anak. Tapi itu dalam hal ini hanya 1-2 orang saja mungkin yang terkendala hal seperti ini. Jadi untuk memfasilitasi itu kita memang selaku seorang guru bagaimana cara kita mengetahui dan memahami karakteristik dari anak-anak kita. Apa ini keinginan dari anak-anak saya, apa ini yang menjadi bakat dan minat dari anak-anak ini. Jadi kita menggali karakter melalui karakter dari anak-anak kita, menanyakan kepada anak-anak apa sebenarnya maunya ini anak ini, apa yang menjadi keinginannya. Kalau memang dia tidak berminat dalam hal permainan bola voli sesuai dengan kurikulum merdeka yang kita jalankan hari ini, kita memang tidak usah memaksakan untuk bagaimana anak didik kita menyukai ini permainan bola voli ini, dalam hal ini bakat dan minat terhadap bola voli. Jadi kita carikan pengembangan diri sesuai dengan yang keinginan mereka. Karena saya yakin bahwasanya setiap anak memiliki kelebihan dan nilai-nilai lebih tersendiri dari dalam dirinya itu. Ada yang tidak bisa dibola-bola, tapi ada yang minatnya dibaca dan tulis, menggambar, mewarnai. Kita arahkan ke situ. Nanti dia akan terampil di bidangnya sendiri, karena kita nanti berada ketika di dunia kerja berada di bidang kita masing-masing. Ya, sekian dari jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita melangkah ke acara berikutnya yaitu penutup. Marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.